Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munzir Alasan dari kelas 10 Multimedia 2. Di sini saya akan mempresentasikan KD 3.9, yaitu perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. A. Perjuangan menghadapi pergolakan dalam negeri dibagi menjadi 6, yaitu 1. Pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Semenjak terjadinya perjanjian Rifle, posisi Indonesia semakin terancam, sehingga Muhammad Hatta segera membentuk kabinet baru. Cara Muhammad Hatta membentuk kabinet baru menghadapi PKI Madiun adalah 1. Melepaskan secara sukarela tentara yang ada di Indonesia, bertujuan untuk melepas ketentaraannya. Yang kedua, mengambil 100 laskar dari masyarakat dan serahkan oleh Kementerian Pemuda. 2. Gerakan DI atau TI. 1. A. Gerakan DI atau TI di Jawa Barat. Semenjak gerakan ini dipimpin oleh Sekar Maji, Marijan, dan Sukar Maji. Semenjak kejadian Rifle, para TNI harus hijrah dari Jawa Barat ke Jawa Tengah, namun Kartosuwiryo menolaknya. 3. Gerakan APRA atau Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil. Gerakan ini didasari oleh kepercayaan masyarakat akan datangnya Ratu Adil dan bijaksana. 4. Gerakan Pemberontakan Andi Aziz. Latar belakang gerakan ini adalah sikap penolakan Andi Aziz akibat datangnya pasukan APRAS yaitu TNI ke Makassar. 5. Pemberontakan Republik Maluku Selatan. Pada tanggal 25 April di Ambon, Dr. Randes Sumokul memproklamasikan Republik Maluku Selatan. Dalam pertemuan memperebutkan benteng Victoria, Letnan Slamet Riyandi gugur, dan pada tanggal 2 Desember 1963 Dr. Randes Sumokul ditangkap dan jatuhi hukuman mati pada tanggal 21 April 1964. 6. Gerakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Munculnya pemberontakan PRRI akibat hubungan tidak harmonis antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pemerintah daerah menganggap pemerintah pusat tidak adil dalam mengalokasikan dana dengan membentuk Dewan Banteng, Dewan Garuda, Dewan Manguni. B. Pemberontakan G30 SPKI. Penyebab munculnya G30 SPKI adalah sejak DNID terpilih menjadi ketua PKI pada tahun 1951 dan dalam pemilihan 1955 mendapatkan dukungan dari rakyat, PKI menjadi kuat dan mendengar isu bahwa pimpinan TNI ingin membentuk suatu dewan yang tujuannya untuk mengkudeta Presiden Soekarno. 2. Gerakan G30 SPKI. Menjelang terjadinya G30 SPKI, tersiar kabar kesehatan Presiden Soekarno itu telah menurun, sehingga DNID segera melakukan gerakan dengan dipimpin Letnan Untung. Pada 1 Oktober 1965, mereka berhasil mendapatkan 7 anggota TNI dengan dibawa ke lubang buaya serta dimasukkan ke sumur tua dengan ditimbun sampah dan tanah. 3. Penumpasan G30 SPKI. Semenjak kejadian G30 SPKI, pemerintah Indonesia dengan cepat melakukan penumpasan yang dipimpin oleh Komando Jenderal Soeharto. Antara lain, 1. Merebut kembali gedung RRI. 2. Membebaskan Halim Perdana Kusuma. 3. Ditemukan jenazah para TNI AD di sumur tua lubang buaya. Yang keempat, dilakukan pengangkatan jenazah dan di pemakaman di makam pahlawan di Kalibata. Yang kelima, penangkapan Letnan Untung dan Letnan Latif. Kesimpulannya adalah dengan gerakan G30 SPKI merupakan gerakan yang dimana ideologi Pancasila akan diganti dengan ideologi komunis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.